Baik, kita untuk materi di web yang kelima ini kemarin sudah Bapak sampaikan ini ya, soal untuk tugas 2, dan ya mudah-mudahan masing sudah ngirim. Nanti kalau ada yang belum sempat, kirim di sesudah materi ini Bapak, sampai sore lah ya. Sampai sore masih ada kesempatan. Kalau yang belum bisa dilengkapi, karena itu nilai nanti akumulasi 1, 2, 3 ya, sama pertemuan yang ke-7 nanti ya. Untuk selanjutnya yang pagi ini kita karena modul kita itu jumlahnya 12 ya, sementara pertemuan kita 8, berarti kita memang harus ada harus bisa selesai di pertemuan yang ke-8 nanti ya. Artinya pada tab yang kelima ini kita selesaikan 2 modul ya, modul 6 sama modul 7. Nah, judul di situ ada penaksiran, jadwal retensi, dan pemusnahan arsip. Itu di modul ke-6. Kemudian modul ke-7-nya akuisisi dan aksesi ya. Nah, digabung jadi satu, ya kita buat judul ini saja ya, penaksiran, jadwal retensi, pemusnahan arsip, akuisisi, dan aksesi. Jadi 7-7-nya 2 modul itu 6-7 kita selesaikan di pagi ini sampai jam 9. Nah, lalu kemudian dari 2 judul itu ada 5 yang harus kita pahami ya di pengantar arsip ini. Yang pertama, penaksiran ya. Nah, jadi penaksiran itu apa? Kemudian jadwal retensi arsip ya, atau orang bilang JRA. Nanti juga kita bahas di dalam sudut pandang kearsipan. Mungkin ada pengertian-pengertian lain dari luar secara umum ya. Penaksiran kan banyak juga di luar. Seperti misalnya akuisisi juga dari pengertian umum di masyarakat juga banyak. Tapi nanti kita lihat dari sudut pandang arsip ya. Kemudian pemusnahan, akuisisi, dan aksesi. Jadi ada 5 itu yang kita coba nanti sama-sama kita bahas ya, melihat dari modul. Kemudian ini kita akan lihat secara umum saja dulu. Bisa lihat dari Google, bisa lihat dari KBBI, bisa lihat dari apapun ya, terkait dari 5 pengertian itu. Baru kita lihat dari sudut pandang arsip ya, tentu akan melihat dari modul. Baik, kita lihat dari KBBI saja lah ya. Lihat dari KBBI, mungkin bisa lihat di KBBI. Kalau handphonenya ada yang terinstall KBBI, kita dalam waktu cepat ya, kita bisa memahami. Mungkin coba Bapak lihat dari segi ini ya, dari segi dari umum, dari KBBI saja dulu ya. Misalnya penaksiran ya. Penaksiran ini apa artinya ya? Nanti kalau kita lihat dari sudut pandang arsip juga apa? Dalam KBBI penaksiran itu ya menaksir ya, proses cara menaksir. Jadi pembuatan menaksir atau menaksir, proses aksir. Nanti dalam arsip juga penaksiran itu semua pemikiran kita ya, semua pandangan kita melihat arsip itu, kemudian kita akan menaksir itu akan dilihat dari penggunaannya, dilihat dari bentuk, dilihat dari semuanya. Sama seperti kita misalnya menaksir seseorang ya. Nah, menaksir kan? Taksir, menaksir, melihat seorang. Kalau kita masih mungkin masih bujang gadis ya, nah itu terbayang di pikiran kita, semuanya itu dituangkan pemikiran kita ya, melihat dari bentuk fisiknya ya, dibandingkan dengan yang lain misalnya kan, kemudian melihat dari tingkah lakunya,
kan, keturunannya gitu. Kalau kita melihat orang kan, menaksir kan, kemudian juga mungkin dari sikap perbuatannya ya. Bahkan kalau kita menyukai seseorang, ada kalanya kita mengujinya kan, diuji dulu ya. Nanti kalau sudah selesai pemahaman kita, baru kita tentukan keputusan. Nah, di arsip juga nanti seperti itu ya. Jadi menuangkan semua kemampuan, ide, gagasan kita untuk melihat satu naskah, satu koleksi. Nah, itu kita nanti bisa menyimpulkan. Dalam hal ini, penaksiran arsip ini nanti pemusnahan ya. Nanti kan ada dua, yang dimusnahkan atau disimpan begitu kan. Sama kita juga kan, melihat seseorang, menaksir apakah kita mau, kalau yang cowok misalnya mau menyatakan gitu ya, kalau yang cewek juga ya bisa saja ya sekarang, walaupun cewek sifatnya menunggu, mungkin juga bisa menentukan pilihan kan, mau dan tidak mau. Itu tentu dia sudah menggunakan berbagai macam cara ya. Ini Bapak lihat secara umum dulu ya. Baik, menaksir dalam kaitan umum, mengungkapkan proses ya. Proses itu mengungkapkan semua kemampuan kita untuk melihat sesuatu ya, melihat seseorang, sesuatu apapun, sehingga kita bisa menentukan keputusan ya, untuk menggunakan atau tidak, untuk kalau dia koleksi. Itu pertama ya. Kedua, jadwal retensi arsip. Nanti kita juga lihat dari modul ya, tapi ini Bapak lihat secara umum dulu. Jadwal retensi arsip, namanya jadwal ya, berarti sudah ditentukan. Jadwal semester ini kan itu sudah ditentukan dari bulan berapa ya. Kalau di semester umum kan biasanya sampai Januari sampai Juni, 6 bulan misalnya. Kalau ini mungkin kalau mulainya dari, karena 8 kali pertemuan, juga sudah dijadwalkan ya, sampai bulan Juni tanggal berapa gitu. Nah, kalau dalam arsip, jadwal retensi arsip ini, ya bagaimana arsip digunakan. Kalau kita melihat secara umum ya, setiap orang, makhluk hidup, apapun, tidak ada yang abadi kan, tidak ada yang tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang selama. Jadi ada masa habis, masa waktu tidak akan bisa diulang lagi. Kemudian ada saatnya kita juga akan kembali ke asalnya kan, seperti manusia kan, begitu ya. Kita sudah ada jadwal bukan jadwal retensi, tapi kehidupan manusia juga ada masanya gitu, ada waktunya. Bahkan ya orang yang tidak bisa menikmati waktu-waktu yang sudah disiapkan oleh Tuhan ke kita, nah itu akan rugi ya. Nah, jadi dinikmati. Kadang-kadang hidup itu seperti itu, menikmati perjalanan ya. Kan hidup itu adalah perjalanan gitu ya. Nah, yang tidak bisa menikmatinya, maka dia akan rugi nanti kan. Lahir kecil, masa anak, masa sekolah SMP, SD, SMP, SMA, dari TK ya, kuliah. Nah, andaikan sekarang pun kuliah. Nah, ini kita, orang yang tidak bisa menikmati masa kuliah itu rugi nanti ya. Orang masuk kuliah, kita tidak bisa menikmatinya. Jadi dijalani dengan senang ya. Karena ini bagian dari perjalanan tadi, jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya ya, kalau kita manusia kan, kalau arsip seperti yang kemarin Bapak sampaikan, misalnya dari berapa awal mula dibuat, kemudian digunakan sampai habis masanya, kemudian kita arsipkan gitu. Dan waktu saat kita arsipkan juga nantinya juga akan kita gunakan. Nah, jadi ini ya, ini Bapak lihat secara umum. Jadi jadwal retensi arsip itu masa yang sudah ditentukan, tiba waktunya. Kalau manusia
habisnya masa habis, walaupun ini ya kalau di dunia sampai pada saat meninggal itu kan. Nah, jadi tidak bisa dimajukan, tidak dimundurkan gitu kalau manusia kan. Nah, kalau arsip juga seperti itu, sudah habis masanya ya kita tinggal disimpankan gitu, disimpan ya. Baik itu jadwal ya, jadwal retensi arsip. Ini Bapak masih secara umum dulu ya. Kemudian pemusnahan. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya, sudah kita sudah menaksir, terus masanya, oh ini ternyata arsip ini sama seperti kemarin Bapak sampaikan, misalnya, oh ini arsip pada saat saya naik pangkat golongan 3A misalnya. Ternyata masanya ini habis di masa waktu naik 2 tahun, waktu naik masa 3B. Maka setelah selesai kan update yang terbaru yang 3B misalnya. Berarti yang lama ini sudah habis nih masa penggunaannya. Berarti kita mau dimusnahkan atau mau disimpan. Nah, jadi gitu ya, mau dimusnahkan atau disimpan. Nanti, oh ternyata ini masih walaupun tidak digunakan lagi, disimpanlah untuk dengan alasan nanti biar ada nih apa golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B begitu ya kalau kita pegawai kan. Jadi kita itu alasannya maka kita simpan sebagai arsip. Arsip yang statis yang dikatakan sebagai arsip. Lalu kemudian setelah penaksiran jadwal retensi arsip, kemudian ada pemusnahan atau ini namanya akuisisi ya. Selanjutnya kita kenal istilah akuisisi. Nanti dalam arsip juga kita akan coba lihat, tapi ini Bapak lihat di dalam ini aja dulu ya. Coba dilihat, kalau di handphone itu ada kalau handphonenya sudah diinstal KBBI, bisa dilihat ya, akuisisi ya. Nah, itu kalau dengar suara ini ya, kayaknya ada musik-musik itu. Akuisisi, oke. Kita lihat cara umum dulu, akuisisi ya. Kalau dalam umum kita sampaikan akuisisi itu perolehan, ya, perolehan, namanya akuisisi ya. Kemudian perolehan kalau dalam bidang perbankan nanti ada akuisisi ya, akuisisi di bidang kearsipan nanti kita lihat. Tapi intinya pertama dianggap sebagai perolehan ya. Kedua, masukan tentang data, tentang apapun, nah itu dianggap sebagai akuisisi ya. Kemudian pemindahan kepemilikan juga namanya akuisisi, di merger ya. Kalau kita misalnya mau pada perusahaan yang mau bangkrut, ya, diakuisisi bahasanya seperti itu ya. Nanti kita lihat di arsip seperti apa. Ini secara umumnya. Kemudian cara memperbesar sebuah perusahaan juga bisa akuisisi, yaitu tadi merger ya. Nah itu akuisisi secara umum ya. Nah kalau kita lihat akuisisi arsip, nah, kalau dari sudut pandang arsip adalah penambahan khasanah arsip statis. Nah jadi penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Bisa saja nanti setelah selesai dimusnahkan, penyerahan kan, misalnya kalau kita arsip-arsip di daerah itu disatukan di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, di lembaganya kan. Nah jadi kita penyerahan, artinya kan perusahaan lembaga yang perpusnas itu bisa memperbesar misalnya khasanah pengetahuan arsip untuk masyarakat kan. Nah itu dalam rangka akuisisi ya. Kalau di akuisisi dalam dunia perbankan misalnya saham ya, nah dianggap merger ya, atau konsolidasi melalui pembelian saham perusahaan yang diakuisisi dengan pengakuisisi. Jadi kalau dalam dunia perbankan, akuisisi itu sama aja kepemilikan. Misalnya kita kalau di perbankan itu mainnya saham ya, jadi membuat surat berharga,
dijual, nanti ada kursnya ya, kurs jual, kurs beli, pengakuisisi dan akuisisi ya, pengakuisisi yang diakuisisi. Nah, jadi nanti kalau kita beli surat berharga, berarti kita hak kepemilikan atau apa ya, perusahaan bisa untuk memaksimalkannya. Nah, itu juga makna dari akuisisi secara umum ya. Ini Bapak sampaikan secara umum dulu aja. Terus ada di sini namanya aksesi ya. Terakhir nanti aksesi, nanti kita ungkap semua ya. Aksesi ini aksesi ya pengaksesan ya. Nah, kemungkinan begitu sudah kita akuisisi ke Perpusnas, bukan Perpusnas, ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, baru dia untuk pengaksesan ya. Kalau kita lihat ANRI ya, arsip misalnya preservasi dan konservasi ANRI misalnya, muncul arsip semua ya. Atau misalnya sejarah Palembang, nanti kita klik di ANRI, itu muncul semua tentang sejarah kota Palembang. Berarti itu diakses ke masyarakat luar, masyarakat luas ya. Jadi bisa juga tambahan yang memasukkan dan dalam satu kumpulan atau koleksi ya, gitu. Nah, ini Bapak sampaikan secara umum ya. Berarti ada penaksiran, ada JRA, jadwal retensi arsip, ada pemusnahan, ada akuisisi, dan ada aksesi. Nah, sekarang apa yang Bapak sampaikan nanti, ini 5 ya, berarti Bapak butuh 5 orang. Coba silakan jelaskan aja sekilas ya, baru kita masuk di materi secara dari modul ya. Nanti Bapak screen sharekan modulnya ya. Pertama dari siapa nih ya? Bapak kelihatan hurufnya. Ria, itu Ria ya? Ada namanya Ria? Ya, suaranya ya. Silakan. Ria jelaskan tentang apa yang dimaksud penaksiran secara umum saja. Penaksiran itu proses apa sih kan? Kalau Bapak tadi nyampaikan bisa begitu kita menaksir sesuatu, kemudian kita mengungkapkan menggunakan daya kemampuan kita melihat satu koleksi misalnya kan, karena nanti intinya mau diterima atau mau dimusnahkan. Kalau arsip kan disimpan atau dimusnahkan ya. Jadi belum melihat buku misalnya, atau lihat buku silakan melihat dari Google, dari mana saja dulu apa yang dimaksud penaksiran sebelum kita melihat dari modul ya. Nah, apa yang masuk penaksiran? Penaksiran boleh dari modul, boleh dari mana saja ya. Yang penting penaksiran itu apa kira-kira? Apa? Naksir. Nah, ada nggak jawabannya? Sekarang nih pakai Google kan cepet juga mau jawab. Apa? Penaksiran. Penaksiran adalah, nah gitu ya. Proses ya. Menjelaskan sesuatu atau yang belum jelas ya. Jadi ya bisa ya. Jadi kita dengan melihat dulu, mengamati, baru kita menjelaskan. Apalagi kita misalnya kita ini ada kacamata misalnya gitu ya. Berapalah penaksiran harganya? Nah, gitu kan berarti kan kita mengamati, kemudian mungkin melihat dari teman-teman yang model kayak gini nih harganya berapa, baru kita bisa menjelaskan. Atau kalau kita dari buku kan kalau kita dari
Kalau sekarang dari Google mudah ya, dengan tipe handphone A25 misalnya Samsung misalnya kan, harganya berapa. Nah, baru kita bisa nanti mengungkapkan, jelaskan sama orang bahwa harganya sekian berdasarkan dari sini. Jadi proses ya, proses apa tadi? Gimana tadi? Proses apa tadi? Proses mengungkapkan, proses apa? Sebelum menjelaskan sesuatu. Gimana? Proses apa tadi? Hilang lagi. Proses. Coba sekali lagi. Proses. Suaranya? Ya. Proses melihat sesuatu atau ya menaksir ya sesuatu untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas ya. Ya. Berarti upaya ya. Ya. Kegiatan-kegiatan dilakukan berarti sama saja mengungkapkan semua kemampuannya, baru kemudian kita jelaskan ya yang belum jelas tadi ya. Ya, baik. Dari Ria ya. Selanjutnya dari Hersi ya. Bener Hersi ya? Hersi apa? Betul? Hersi itu? Hersi betul ya? Hersi Isana ya. Oke, Hersi, apa yang dimaksud dengan jadwal retensi arsip? Boleh apa penjelasan dari modul, boleh dari mana saja ya? Jadwal retensi arsip apa? Jadwal. Benar. Apa? Nah, ya, berarti daftar yang di dalamnya ada salah satunya jadwal ya, arsip yang mau dimusnahkan atau digunakan. Tapi kalau bahasa kita jerah itu ya, JRA ya. Jerah itu apa? Jerah itu jerah ya. Nah, dia kapok ya gitu. Ya, pokok jadwal yang bahkan kalau di situ mungkin lebih sempurna lagi dibuat ada daftar gitu ya. Ini arsip ini digunakan jenisnya apa, terus waktunya apa, lengkap ya. Berarti masa bergunanya sudah ditentukan ya, sudah ditentukan. Atau kalau kita misalnya komputer saja ya, komputer itu dia sudah ada expired. Kalau expirednya ya sama seperti kita beli makanan, roti ya, roti aja sekarang sudah ada jerahnya, bukan ada jerahnya, JRA-nya ya. Kalau kita mau beli makanan di Indomaret, di supermarket atau di warung pun orang-orang badan apa dari sudah, karena sekarang sudah zaman sudah ini ya, dihitung masa gunanya. Kalau kita pempek masanya seminggu 3 hari misalnya, nah, dibuatnya 3 hari, maka itu nanti bahasan berikutnya tentang ada namanya preservasi dan konservasi. Pempek ini bisa diawetkan lebih dari apa gitu dengan dikasih tepung atau apa. Nah itu sebenarnya secara sederhana gitulah ya, kita memaknai satu benda, satu itu ada masa berlakunya gitu ya. Nah ini kalau sudah 3 hari 4 hari pempek sudah tidak enak lagi, lewat dari seminggu udah bisa dimakan lagi misalnya ya. Atau roti, kalau roti itu sudah ada ininya seminggu biasanya ya. Atau misalnya makanan-makanan Indomie juga sekarang sudah ada itu ya, sudah ada masa berlakunya. Nah itu, jadi kalau kita yang sudah paham, kalau mau beli dilihat dulu kan masa expirednya ya, expired. Nah jadi
Nah, itu juga salah satu contoh dari jadwal penggunaan ya, retensi arsip ya. Kalau arsip mungkin dia digunakan ya dengan ini apa manfaatnya seperti tadi. Kalau sertifikat, nah, bermanfaat sampai kapan, nah, itu sudah ditentukan ya. Atau misalnya sertifikat tanah, ini ada yang notaris, ada yang camat, ada yang dinas pertanahan. Nah, itu mana yang ininya kan, misalnya kan, oh ini notaris tapi masa berlaku dia apa ya, ini sebagai syarat untuk kecamat misalnya kan, ya begitu ya ininya ya, apa ada masa-masanya. Nanti kalau sudah tidak sudah punya dari camat, kemungkinan yang notaris ini karena sudah lebih kuat dari yang camat ini, dah kan aja misalnya disimpan ya, diarsipkan. Yang ini yang dari Pak Camat bisa dijadikan sebagai arsip dinamis, masih saya proses lagi deh, nanti kalau setahun 2 tahun saya ajukan ke sertifikat misalnya di dinas pertanahan ya. Nah, itu nanti juga ada masa ininya ya, masa yang camat karena sudah tertera di dalam sertifikat misalnya kan, karena berdasarkan dari camat, berdasarkan dari notaris dan lain-lain ya. Nah, itu sedetail itu ya. Kalau kita orang arsip ini sebenarnya orang yang paling teliti harusnya ya. Nah, kita ini sebenarnya bersyukur ya, nanti apapun bisa merencanakan sesuatu, kemudian juga diteliti dengan teliti kalau kita ya, teliti kan. Baik, itu ya, Sakti tadi RC ya, RC. Masih kemudian ada pemusnahan, siapa nih? Inten ya, Inten apa Intan? Novisari, Inten. Bener ya? Oh, Inten ya. Inten di mana tempatnya? Di Prabu itu lah. Prabu ya. Apa yang dimaksud dengan pemusnahan? Ya. Ya. Ya, berarti arsip adalah pemusnahan atau apa ya? Nanti ada macam-macam pemusnahan yang dihancurkan atau dileburkan karena sudah masa pakainya sudah habis, kemudian sudah dilihat tidak ada lagi, tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya, berarti penggunaannya sudah menurun kan, begitu ya, penggunaan yang sudah menurun, maka akan dijadikan dimusnahkan gitu ya, karena habis masa ininya ya. Kayak baik ya. Dan kemudian akuisisi ini yang cowok siapa ya? Yang pria, yang cowok siapa nih? Ya, siapa nih? Oh, Pak Enden ya. Bisa ya? Ya. Baik, Pak Enden, mungkin ini akuisisi ya. Nah, kita bicara, silakan. Ketua ini ya, ketua pas ya. Ya, makna secara umum aja dulu ya. Kita nanti coba dari ini atau dari modul juga silakan. Ya. Ya. Perolehan ya. Ya. Masukkan tentang data ya. 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 Ya, baik ya. Perolehan atau penerimaan bisa ya, data kemudian diserahkan kepada lembaga, kemudian yang bisa berguna untuk sekarang, masa yang akan datang ya. Jadi sudah melalui proses di atasnya itu sudah ada 3 kali ya, sudah melalui penaksiran, jadwalan, kemudian pemusnahan, baru diakuisisikan ya,
disimpan atau diserahkan nanti ke lembaga yang berhak ya untuk menyimpannya. Ya, baik, terima kasih Pak Enden. Kemudian ini terakhir aksesi ini dari Ezi ya, Ezi Desi ya. Ezi Desi ada? Ada ya? Ezi? Mbak Ezi? Bu Ezi? Mbak Ezi? Ezi Desi? Suaranya? Ezi? Betul ya? E-Z-Y. Ezi. Kedengar? Ada suaranya? Ada Ezi? Tidak nyambung ya? Oh, sinyalnya ya. Dia masih mute kayaknya. Enggak ya? Baik, kalau belum bisa mungkin siapa ini? Kalau belum karena sinyal ya. Mungkin ya Mbak siapa nih? Sekolah dulu ya. Ibu ya, ibu atau mbak sekolah betul. Oh ya. Mungkin volumenya dikecilin dikit itu. Atau ada dua itu ya. Dua aplikasi yang pickback ya, pickback. Ya, silakan. Ada apa yang lagi di kantor apa? Apa yang ini apa? Aksesi itu apa? Aksesi. Asal katanya akses ya. Aksesi. Boleh aksesi. Ketemu jawabannya? Atau ada yang mau bantu? Ada Bu ya? Ada Mbak? Bisa? Ya. Itu ada dua itu ya. Satunya di matik. Ada dua handphone ya Bu? Ya Mbak? Ya, berarti apa tadi? Akses ya. Asal katanya dari akses. Gimana tadi jawabannya? Ya, ya, ya. Ya, baik. Merujuk pada perolehan akses ya. Atau misalnya penyebar menyampaikan ke dunia luas ya hal-hal berkaitan dengan pengaksesan terkait dengan kalau arsip di arsip ya, kalau yang lain juga mungkin kalau bahasa kita di publish lah gitu ya, publish disampaikan kepada orang banyak ya. Nama seperti kalau kita walimatul urs pernikahan misalnya, itu kan sama juga, itu termasuk proses aksesi pemberitahuan kepada dunia luar, dunia tetangga dan lain-lain bahwa ini sudah menikah, ya, sudah ijab kabul gitu ya. Nah, kalau di bidang arsip ya berarti sudah dilayankan kepada seluruh masyarakat. Ya, baik, kita lanjut ke ini. Makasih ya Ibu
Scotland, panjang namanya Korea. Ini. Oke, selanjutnya kita coba dari PowerPoint ya, sekilas ya, lihat secara ini saja. Di tab yang ke-7, 5 ya, tapi modul 6, 7, penafsiran jadwal retensi, pemusnahan arsip, akuisisi, dan aksesi. Tadi yang sudah Bapak sampaikan, 2 modul itu yang penafsiran jadwal retensi dan pemusnahan arsip itu di modul 6, kemudian akuisisi itu dan aksesi di 7. Nah, untuk pendahuluan penafsiran ini pertama, pendahuluan ya, di paragraf pertama itu arsip mengalami penurunan dalam penggunaan dan fungsinya bagi lembaga ya yang memiliki Kemudian walaupun fungsinya sudah sangat melorot ini bahasa ini mungkin ya, bahasa di arsip, artinya sudah fungsi penggunaan sudah menurun, semua arsip tidak langsung dimusnahkan karena pemusnahan arsip harus sesuai dengan jadwal retensi arsip atau JRA. Maka arsip dibuatkan jadwal retensinya. Selanjutnya bila sudah jatuh waktunya, arsip akan dimusnahkan atau diteruskan ke repositori. Oke, jadi mengenai dari paragraf yang pertama itu, ini dari paragraf pertama ini bahwa setiap arsip ya mengalami penurunan atau penggunaan fungsi ya, lalu kemudian ketika sudah penggunaannya tidak lagi dimaksimalkan, maka ya kita tadi musnahkan atau kita simpan. Dalam pemusnahan tentu tidak ada yang langsung dimusnahkan gitu, maka tadi melalui tahapan tadi ya, melalui tahapan harus sesuai dengan jadwal retensinya atau dengan fungsi-fungsinya ya. Maka kemudian setelah retensinya sudah di jatuh tempo, baru kita akan musnahkan atau diteruskan ke repositori, atau misalnya di akuisisi tadi ya, teruskan ke repositori ANRI misalnya kan. Repositori itu biasanya file-file naskah yang disimpan yang nantinya juga diakses ke masyarakat luas. Baik, penafsiran arsip karena ada yang dianggap kurang penting namun dikategorikan dalam JRA dikategorikan sebagai permanen. Sebalik memahami prinsip penafsiran arsip karena mungkin ada arsip yang dianggap kurang penting namun dalam JRA dikategorikan sebagai arsip permanen. Sebaliknya ada yang dianggap penting namun menurut penafsiran arsip dapat dimusnahkan. Arsip yang sudah jatuh tempo untuk dimusnahkan memang dimusnahkan, namun ya harus memahami berbagai teknik pemusnahan yang tidak merusak lingkungan. Penurunan penggunaan dari arsip itu maka ya nanti akan dimusnahkan. Kalau di tempat di kantor mungkin sehari 2 hari ya, seminggu, sebulan, setahun masih lah bisa ini, tapi lama-lama kalau kita kumpulkan arsip itu ya tentu memakan tempat ya, apalagi misalnya di arsip yang memang aktivitasnya sangat padat, misalnya di mana yang kita lihat tuh, misalnya di kemungkinan di Dukcapil misalnya, di tempat antrian orang bikin KTP, bikin akte lahir, bikin apalagi mungkin sertifikat lain ya. Nah itu setiap hari bahkan dia batasi ini ya antriannya dia batasi. Kalau kita lihat di Dukcapil misalnya, di sini Bapak sempat di daerah di Palembang sini ya, itu satu hari dia sudah buat antrian misalnya 300. Nah, jadi hanya 300. Kemudian
pagi-pagi jam 7, jam 8 orang ngantri. Kalau antrian yang sudah 300 itu sudah dapat, maka yang lain suruh pulang karena besoknya lagi gitu kan. Karena dia sudah taksir 300 ini habis sampai jam 5 misalnya kan. Jadi mulai dari jam 9 misalnya. Jadi aktivitasnya itu dibatasi itu saking banyaknya orang bikin selembar, 2 lembar, nanti 5 rangkap arsip-arsip dari berkas-berkasnya ya. Itu dikumpulkan, ditumpuk. Sehari saja sudah, kalau kita pakai lemari mungkin sudah memakan tempat ya. Apalagi sampai bertahun-tahun misalnya kan. Nah itu tadi berarti dia sudah atur misalnya gini yang masih proses rekod dinamis ya, baru statis. Nanti kalau sudah tidak digunakan lagi ya sudah kita hancurkan saja, misalnya kita bakar atau kita lebur ya. Kalau di kantor ya, Bapak juga kebetulan di UIN Raden Patah kan dulu sempat ikut yang proyek yang ikut untuk perubahan dari IN ke UIN itu namanya PAI, Project Implementing Unit itu. Nah itu kita bagian staf itu sudah disiapin satu buah, ada komputer, ada satu buah mesin penghancur kertas namanya ya. Mungkin sudah ada di daerah, sekarang sudah ada lagi ya, setiap kantor biasanya ada. Jadi kalau itu kadang 1 minggu mungkin, atau bahkan 1 hari kalau untuk yang salah, nah kita ngeprint salah, nah itu dia tidak buang, tidak dikumpulkan, langsung dihancurkan di mesin itu ya. Nah masukkan di mesin seperti mesin kayak mesin cuci itu, nah dimasukkan tapi agak kecil ya. Nanti sudah berbentuk tapi belum hancur ya, masih ukuran berapa ya, mungkin 1 senti lah gitu ya, segi gitu kan. Nah sudah hancur. Nanti kalau sudah 3 hari udah siapin karung ini ya, itu yang untuk ininya ya, kertasnya sudah dilebur dulu ya, baru nanti entah di mana itu ya, bisa, karena memang sudah tidak digunakan, mau dibakar atau mau ini, jadi dia dihancurkan kertasnya ya. Nah itu juga begitu ya, mungkin nanti salah satu metode untuk pemusnahan dihancurkan, misalnya itu salah satunya nanti. Nah dia sudah siapkan seperti itu supaya tidak numpuk ya, supaya tidak numpuk barang-barangnya. Jadi kalau sudah seperti itu dalam menafsirnya malah langsung itu ya, ini alasannya salah print gitu kan, langsung dihancurkan. Tapi kalau sudah jadi simpen dulu, nanti kalau sudah berapa sudah digunakan misalnya untuk proses-proses yang memang tidak penting lagi juga dihancurkan. Nah dikumpulkan ya. Mungkin kalau di kantor kan kita kalau misalnya mau ini kan tidak boleh ya, misalnya barang-barang yang ada di ini walaupun bekas juga ada berita acaranya, nanti juga diarsip seperti itu ya. Ini misalnya kertas yang sudah dihancurkan, apa dijual apa tetap saja masih pakai berita acara yang bertanggung jawab siapa gitu. Kalau memang mau dibakar misalnya, ada nanti ada tanggung jawabnya. Jadi ada juga misalnya arsip-arsip seperti fotokopi ini ya, itu ada larangan ya, mungkin kayak peraturan undang-undang apa ya, nanti nggak boleh misalnya arsip kantor kemudian kan dijual, banyak yang dijual gitu ya, dikiloin gitu kan. Nah itu nggak boleh ya, sekarang harus dihancurkan. Karena apa, nanti ijazah berkas-berkasnya itu nanti digunakan orang untuk bungkus gado-gado misalnya kan gitu ya, ada digunakan untuk untuk bungkus-bungkus orang di warung misalnya kan, orang beli karena memang ini kan, apalagi ijazah misalnya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi biasanya dihancurkan, dileburkan atau bahkan dibakar ya, tidak boleh, kecuali mungkin yang berkas-berkas lain yang tidak. Koran saja kadang-kadang kita ini ya, enggak. Kalau sekarang masih sih ya digunakan untuk bungkus gado-gado apa-apa gitu kan. Sebenarnya harusnya tidak boleh lagi ya, karena ada foto pejabat, foto bupati misalnya di koran itu.
digunakan untuk bungkus gado-gado misalnya, bungkus bercanda itu tidak boleh harusnya. Tapi kalau sekarang kan sudah ini ya, sudah zaman sudah ini apa, sudah apa, produk-produk sudah canggih. Orang-orang di kalau ada acara pun sekarang sudah tidak lagi pakai piring, cangkir pun yang sekali pakai gitu ya. Memang sudah kayak Mika gitu ya. Bungkus pempek pun sekarang sudah pakai itu ya, tidak lagi pakai apa, kertas atau koran. Nah itu ini ya, jadi setiap benda memiliki masa, ada batas waktunya ya, ada jangka waktunya, kemudian akan dimusnahkan. Tetapi pada saat mau memusnahkan harus ada juga teknik atau metodenya. Ya, oke, baik ya. Kita coba lihat sekilas. Ini tadi kita sudah. Kemudian, nah ini tadi ya. Sekarang kita lihat penaksiran dari modul yang kita punya. Jadi penaksiran arsip atau archival appraisal ya, atau disingkat dengan penaksiran saja ya, merupakan istilah yang luas yang mencakup teori, pemikiran, alasan, kebijakan, serta prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memilih rekod atau arsip dinamis ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau bilang boleh dikatakan itu arsip yang kita gunakan di kantor itu arsip, bilangnya arsip gitu ya. Sebenarnya ditambahin lagi ya, arsip dinamisnya mana gitu ya. Nah, jadi kalau sudah dari dinamis ke statis, baru dia katakan bener-bener arsip. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahasakan ini ya, biasanya kan menjadikan ini apa, mengenalkannya ke pegawai-pegawai lain. Kalau misalnya pimpinan bilang mana itu arsip dinamisnya gitu, itu mungkin bahasanya lebih ini ya, lebih benar maksudnya, karena belum jadi arsip gitu kan, atau rekod gitu ya, bahasanya bisa rekod karena di sini rekod atau arsip dinamis. Nah, jadi hari ini kita sudah bisa memahami bahwa nanti di kantor itu ada dua macam tadi. Kalau yang masih dalam proses, ya bilang aja, kalau kita mau nanya mana arsip dinamisnya gitu kan. Tapi mungkin perlu dipahamkan bersama ya. Nanti kalau ini kan apa dia Bapak ini ngomong arsip dinamis gitu kan. Nah, gitu. Ya karena memang yang sebenarnya yang idealnya itu arsip dinamis namanya, bukan arsip gitu ya. Belum jadi arsip gitu kan. Kalau arsip kan disimpan, sudah tidak digunakan lagi, masa jadwal retensinya sudah habis, baru dikatakan sebagai arsip gitu kan. Nanti sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, jadi arsip dinamis atau rekod, atau kalau kita sesama pegawai yang memang sudah dari ilmu kearsipan, rekodnya mana gitu kan. Nah, gitu bisa ya. Atau kita arsip tapi tambah dinamis saja ujungnya. Nah, arsip dinamisnya mana gitu kan. Arsip dinamis misalnya SK mana gitu kan. Jadi gini ya, jadi memilih rekod atau arsip dinamis institusi atau perorangan dalam semua media yang diperkirakan memiliki nilai berkesinambungan serta layak sesuai dengan kriteria untuk didokumentasikan. Ya tadi ya, Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa menaksir artinya mengungkapkan semua kemampuan kita untuk nanti ini mau didokumentasikan atau mau dimusnahkan gitu ya. Baik, yang kedua, gagasan penaksiran merupakan gejala yang dimulai pada abad 20-an ya. Beberapa abad yang lalu arsiparis tidak pernah berpikir bahwa hanya beberapa bagian arsip saja yang dipertahankan. Nah, kalau dulu simpan aja gitu kan, banyak disimpan mungkin ya, karena anggap penting saja, karena pengembangan pengetahuan ya sudah, ini harus dilakukan
penaksiran untuk dimusnahkan atau tidak gitu kan, karena memakan tempat dan lain-lain gitu ya. Arsiparis berpendapat semuanya harus dipertahankan, misalnya penjelajah ya, misalnya gulungan perkamen, ini di arsip gulungan-gulungan ini ya, dari abad ke-13, laporan pemerintah abad ke-16, catatan harian penjelajah. Nah, kalau kita membuat catatan-catatan harian, mungkin zaman dulu belum ada kayak handphone sekarang ya, direkam atau di apa ya, dicatat saja, kemudian banyak juga akhirnya kalau dikumpul-kumpulkan ya. Akhirnya ya harus di ini nih, kalau yang tidak penting mungkin dibuang ya, atau misalnya arsipnya kita narasikan jadi berkas-berkasnya dimusnahkan, tapi terdata bahwa tanggal sekian ada apa, dibuat dalam bentuk buku yang lebih lengkap, tapi akhirnya cuma satu, walaupun banyak naskahnya tidak ada pun kita sudah melihat dari buku itu sudah bisa mewakili ya dari naskah-naskah yang pernah dibuat misalnya. Penggunaan dokumen kertas tumbuhnya berbagai lembaga kearsipan, maka arsiparis abad 20 menghadapi masalah apa yang dipilih, apa saja yang dipilih untuk disimpan. Ya, jadi abad 20-an ya mulai itu ya. Diadakan penaksiran pemusnahan terhadap satu benda-benda bersejarah ataupun arsip lah ya. Berdasarkan tradisi, arsiparis memberi batasan penaksiran sebagai proses intelektual untuk menentukan nilai rekod atau arsip dinamis. Dengan menentukan nilai rekod, maka dimungkinkan untuk mencatat rekod dengan cermat ya. Menentukan rekod mana yang akan dikirim ke lembaga arsip dan rekod mana yang mana yang harus dimusnahkan. Ya, ini pendahuluan penaksiran ya. Ini kita lihat pengertiannya ya. Nah, tradisi penaksiran tadi menjelang abad 20 ya. Kemudian ada tradisi di Eropa, mungkin ini karena orang-orang barat yang memang sudah mendahului apa istilahnya pengetahuan itu, mereka terdepan gitu ya. Pertama, teori kearsipan Eropa. Menaksir pada awalnya merupakan tanggung jawab badan pencipta rekod, dan badan pencipta rekod praktis punya tugas rutin mengidentifikasi dokumen yang diganti dokumen baru. Dokumen mana yang harus dimusnahkan, semua ditentukan dalam prosedur yang dikeluarkan oleh badan. Ya, berarti di dalam tradisi Eropa menaksirkan arsip itu ya awalnya tanggung jawab yang membuat saja ya, tapi kemudian lembaga itu ditugaskan untuk menyeleksi. Sebenarnya menaksir sama juga dengan menyeleksi ya. Oke, itu Eropa ya. Kemudian Amerika. Jadi ada dua macam penaksiran ya. Kalau dari Eropa tadi tadinya mungkin karena duluan ya, di awal-awal itu diserahkan ke pembuat saja, kemudian ke badan. Kalau di tradisi Amerika, menyangkut penaksiran arsip adalah, nah ini tokoh ya yang menulis buku Modern Arsip ya, terbit tahun 1956. Karena dibuat berdasarkan praktisi yang sudah berlangsung di Amerika nih ya. Oke. Menguraikan kriteria untuk tugas penaksiran berdasarkan perbedaan antar primer bagi pencipta rekod serta nilai sekunder bagi agensi lain serta pemakai privasi arsip. Oh, gini ya, berarti di Amerika ada dua. Satu dikatakan sebagai arsip yang menaksirkan ada yang primer bagi pencipta rekod, kemudian ada yang sekunder bagi pemakai privat arsip. Dua macam tradisi negara nih ya, berarti karena memang orang-orang Eropa dulu menganggap bahwa tanggung jawab yang membuat atau menafsirkan satu arsip adalah penciptanya tadi ya, pencipta rekodnya. Jadi yang membuat biasanya tahu gitu kan, jadi yang membuatnya nanti dia tahu nih gunakannya untuk apa gitu, atau kepada
masing-masing atau mungkin stafnya gitu kan. Tetapi kemudian diubah lembaganya yang bertanggung jawab, nanti dibuatkan satu sub atau satu divisi ya, satu misalnya bagian yang mengurusi tentang bagaimana menaksirkan atau pemusnahan arsip. Lalu kemudian di Amerika dia dikembangkan jadi dua, satu primer, satu sekunder. Ini pengistilahan saja ya, sama saja. Yang primernya bagi yang menciptakan, yang membuatnya, tanggung jawabnya menaksirkan itu. Kemudian yang sekundernya untuk penggunanya ya, pengguna ke semua agensi pengguna siapa saja mungkin memberikan penambahan, memberikan bisa saja usulan dari luar. Kadang-kadang kita juga kalau memang sudah luas ya di website atau di apa tuh, kadang-kadang kita mencari masukan dari pihak-pihak lain gitu kan, tentang kemajuan kita, tentang apa, nanti kritik lah ya, kritik saran juga itu sebenarnya sebagai, kalau kita memang benar-benar mau mau meningkatkan lembaga, atau ya tidak perlu harus tersinggung ya, oh berarti memang ada kekurangan yang perlu kita perbaiki gitu ya. Memang kadang tipis ya antara mengkritik atau mengejek juga, itu jadi persoalan ini juga ya. Itu ya, jadi penaksiran tradisinya ada dua ya, Eropa dan Amerika. Sebenarnya hampir sama ininya ya Pak. Serahkan, dia menaksirkan kepada pencipta, juga kepada lembaga badan kalau ini ya. Tapi sementara di Amerika ya jadi dua tadi, ada pencipta juga, tapi yang satunya ada bisa ke pengguna ya. Semua agen pengguna juga bisa memberikan kemungkinan ya, bisa saja kritikan yang bisa nanti masukan dari luar lembaga ya. Berarti mungkin di Amerika itu bisa pencipta dengan lembaga bertanggung jawab, tapi dari luar juga bisa memberikan masukan, nanti bisa didiskusikan, dimusyawarahkan ya, dirapatkan oleh lembaga, kemudian kita juga terima usulannya gitu ya. Ya, itu ya. Kemudian kalau kita lihat di modul itu, penafsiran untuk seleksi ya, penafsiran untuk akuisisi, penafsiran dan kepemilikan, pertimbangan penaksiran. Nah, gitu ya. Mungkin kita lihat bisa di grup juga ada itu ya, pertimbangan penaksiran. Jadi pada saat kita menaksir satu arsip, pertama yang kita pertimbangkan adalah kondisi fisiknya ya. Ya, artinya langsung ke bendanya ya. Nah, ini gimana nih kira-kira, misalnya mau langsung dilihat kan, ini ada, dicek, ada tanggalnya ya. Kalau misalnya ada SK, nah, sampai tanggal berapa itu kan dilihat ininya kan, isi dalam ya, bentuk fisik itu sudah kelihatan kan. Kemudian menggunakan alat gitu ya, alat pertimbangannya bisa sebagai tool ya, tool penaksiran, alat tool penaksiran. Artinya ya bisa saja kita memaknainya, kalau kita mau menaksirkan sesuatu juga pakai bantuan-bantuan lain yang alat ya, ataupun yang bisa digunakan. Sama seperti kita misalnya mau
menghitung penelitian juga kita bisa saja, kalau yang kuanti itu pakai aplikasi gitu ya. Atau minimal kita untuk melihat fisiknya itu kemampuan baca kita sudah ini yang penglihatan yang menggunakan kacamata. Nah, itu juga sebagai bagian dari upaya mempertimbangkan penaksiran ya. Atau misalnya menggunakan lain ya, kalau kita mau mengukur keasaman kertas ya, kan sudah pakai ini ya, sama seperti kita mencari arah kiblat. Oke, kalau mungkin pakai teknologi, kalau masih pakai menggunakan zaman dulu Islam menggunakan apa nih, mengukur waktu itu kan, asar menggunakan tiang, kalau matahari sekitar berapa itu, ini sudah asar gitu. Tapi sekarang kan sudah menggunakan GPS arah kiblat itu ya, kalau di handphone sudah ada ya, karena sudah canggih kan. Kemudian pengambilan contoh ya, pengambilan sampel atau sampling ya. Jadi kalau kita mau memusnahkan atau menaksir sesuatu ya, contoh. Atau kalau dalam penelitian kita sampelnya berapa gitu ya. Kalau jumlahnya dalam bentuk banyak, nanti 5 atau 10 dijadikan sampel, tapi nanti kita bisa memprediksi yang lain itu, oh ini posisinya sama, musnahkan saja misalnya kan. Yang namanya sama, ini surat tentang misalnya SK ini, yang kumpulkan nanti yang 3A semua dikumpulkan, tapi diambil 5 aja, nanti bisa kita sebagai sampel untuk menaksirnya ya. Jadi pertimbangannya bisa tadi ya, melihat bentuk fisiknya, bisa menggunakan alat bantu, atau terakhir ya pakai contoh ya, pakai sampel. Nah itu secara sederhana kalau kita ingin menaksirkan satu ini ya, satu arsip. Kemudian pakai pendekatan alternatif penafsiran katanya situ ya. Pertama, mendokumentasi masyarakat ya, mendokumentasi masyarakat katanya. Kedua, strategi dokumentasi. Kemudian ketiga, menafsirkan makro ya, metode. Kemudian penaksiran berbasis fungsi. Ya, jadi biasanya kalau kita mau tadi ya, mau kita memutuskan sesuatu, kita menaksir tadi kan pakai melihat bentuk fisiknya, menggunakan alat bantu, menggunakan contoh sampel dijadikan sebagai sampel. Nah, ternyata itu dalam bentuk fisiknya. Lalu kemudian kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Nah, kalau kita bisa menggunakan konsep-konsep atau teori-teori atau apa ya. Kadang kalau kita dalam pendekatan, nah kalau kita nulis skripsi ada pendekatan penelitian gitu kan. Berarti pakai sebagai untuk memaknai berkasnya nih. Kalau kita tidak, oh ternyata fisiknya sudah saya lihat ini, terus saya sudah gunakan alat ini Pak, ngelihat keasamannya, tapi contohnya juga sudah saya buat, tapi saya nggak bisa menentukan ini musnahkan apa tidak, maka pakai pendekatan lain. Ada misalnya tadi masyarakat katanya, pendekatan pendokumentasian masyarakat, berarti melihat dari ya, bisa saja kita pendapat-pendapat dari testimoni dari masyarakat. Nah, kalau arsip seperti ini gunanya apa? Nah, oh ya ternyata ini penting misalnya kan. Atau misalnya kalau keasamannya seperti itu, menurut melihat sisi lain dari masyarakat kita dalam menentukan ini, oh ini arsip ini misalnya sangat penting misalnya, gitu ya. Jadi bisa menggunakan bantuan lain, pendekatan dengan cara pendekatan. Sebenarnya kalau kita mau ini ya dengan konsep teori-teori gitu ya. Nah, jadi
kita bisa mengambil keputusan itu. Kalau dari segi tiga halnya tidak bisa, mengambil keputusan lain. Sama seperti pada saat orang mencari arsip, seperti Bapak sampaikan kemarin kan, satu, judulnya, dua, ditulis atau kapan itu, atau misalnya Bapak contohkan buku saja misalnya kan, pertama judul bukunya, kedua pengarangnya siapa. Ternyata duanya tidak bisa, kita mendekatan lainnya tadi menggunakan objek itu. Kira-kira Bapak ini mau nyari buku apa, misalnya sudah pakai ini aja, dia bilang aja buku masalah apa. Nah itu masalah apa itu sebenarnya pendekatan ya, tentang apa gitu kan. Jadi mendapatkannya itu dengan teknik, dengan metode lain kan. Misalnya masih juga masalahnya tidak tahu tentang apa, atau kita tengah arsip juga kan, orang mau cari arsip, arsip apa Pak gitu kan. Masa kalau sertifikat kan sudah tahu, tanah misalnya sudah tahu ya, tapi ternyata dia juga bingung kan, maka cari pendekatan lain, pakai arsip masalah apa Pak misalnya, atau misalnya tentang apa Pak, atau misalnya apalagi masalah tentang misalnya membahas apa gitu kan. Nah, itu teknik lain ya, teknik lain untuk melihat atau menaksir sebuah arsip. Baik, ini kemudian yang pembelajaran satu ini rangkuman ya, mungkin bisa lihat di modul juga bisa. Jadi ada 4 paragraf ini. Yang pertama, penaksiran selalu merupakan proses yang diperdebatkan. Nah, gini ya. Jadi pertama kita anggap bahwa ya kalau menaksir itu kan ya menduga juga ya, maka memang jadi perdebatan ya. Sama seperti kita misalnya dalam penelitian kan mencari kebenaran ya, ada proses mencari sebuah kebenaran. Ya, pasti masih menjadi perdebatan terus ya. Oh, kalau mencari kebenaran kan dalam penelitian ada 3 ya. Satu, misalnya ada namanya hipotesa tadi ya, menduga dulu kan, menduga. Dugaan itu sudah kita anggap benar kalau tidak ada yang membantahkan. Nanti dugaan juga masih jadi perdebatan kan. Sama seperti kemarin Bapak sampaikan, melihat pelangi gitu kan, pelangi apa ya pelangi itu misalnya kan, orang-orang zaman dulu kan, wah itu jalan bidadari mandi gitu kan. Nah kita berarti hipotesa dugaan pertamanya, tapi kalau orang peneliti yang zaman penelitian yang ilmiah yang sekarang kan perlu dipertanggungjawabkan kan. Kalau zaman dulu pakai mitos kan, jalan bidadari kan itu mitos ya. Ya kita terima saja karena kemampuan belum canggih, alat-alat belum canggih, terima sebagai menjawab rasa penasarannya kan. Nah kalau orang penelitian kan, wah enggak, sepertinya ini pelangi ini kok asalnya dari mana? Dia diteliti kan. Begitu ada pelangi, teliti, oh dari laut ini. Ada cahaya, oh cahaya bias ya, dari pantulan dari matahari misalnya. Dan terjadi biasanya kalau mendung mau hujan gitu ya, atau mau hujan atau sudah hujan, mau hujan ya. Iya. Nah itu terus diuji ya kalau penelitian ilmiah. Tapi kalau ke anak muda lain kan ya, kalau di TikTok itu kenapa pelangi itu cuman separuh katanya gitu. Nah, ini kalau lingkaran, nanti jawabannya separuhnya ada di kamu. Enggak. Kalau anak muda kan dia jawabnya begitu ya, apa? Ya untuk memuaskan ini ya, apa? Pengetahuannya biar dijawab gitu kan. Separuhnya kamu misalnya. Jadi itu ini ya. Tapi kalau dia penelitian, oh diuji. Oh ternyata terjadinya waktu hujan
ada matahari, bias dari ini gitu kan, dari ini warna-warni juga itu kita bisa uh, uh, mencari kebenaran itu tadi pakai selalu menjadi perdebatan gitu ya. Tapi perdebatan itu dia akan nanti kalau dia teruji, oh ternyata dari bias matahari, maka dia akan jadi teori gitu kan. Nah, teori juga masih jadi perdebatan, nanti jadi hukum ya, hukum Archimedes, hukum Boyle, nah, itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi gitu ya. Ya ini jadi penafsiran selalu menjadi perdebatan gitu ya. Baik, pertama itu, kemudian kita langsung yang keduanya aja ya, ini ya. Penafsiran yang digambarkan sebagai evaluasi selalu menimbulkan ya perdebatan ya. Ini bukan pendapat yang berbeda walaupun terikat ya pada peraturan atau kriteria. Apakah dua orang penilai selalu memperoleh kesimpulan yang sama mengenai nilai walaupun penggunaan penafsiran serta prosesnya sama. Ya, kalau kita lebih dari satu orang, ya pasti beda-beda kan. Makanya kata dalam teori dalam ini, kalau kita ada 5 orang, maka harus ada satu yang menjadi ketua kelompok gitu ya, sebagai ininya ya. Artinya kalau kesepakatan harus bareng nih gitu ya. Nanti kalau kita jalan ke pasar 5 orang, satu orang nih jadi komando ininya gitu kan. Kalau dia bilang kemana, nah kita ikut. Kalau kita 5-5-nya jadi komando, nah kita susah ya kan. Sama juga seperti itu di arsip. Atau sudah 5, satu nanti yang diputuskan satu, tapi yang lainnya juga memberikan argumen. Walaupun dijadikan sebagai ketua, tapi argumennya betul ya kita ikut yang betul itu. Tapi tetap ada yang mengkomandoi gitu kan. Itu ya. Jadi paragraf pertama itu. Kedua, sistem penaksiran arsip memiliki 2 tradisi tadi ya, yaitu tradisi Eropa dan Amerika. Pada tradisi Eropa, arsip Paris tidak berhak menentukan penaksiran rekod mana yang dimusnah atau akan diserahkan ke repositori arsip. Hak itu pada tangan pencipta. Ya, zaman dulu yang tahu kan ininya apa, yang menciptanya, yang membuatnya gitu ya, atau staff yang itu kan. Kalau yang lainnya tidak dikasih kesempatan untuk nanti musnahkan, tidak, istilahnya serahkan kepada yang membuatnya gitu kan. Terus sebaliknya pada tradisi Amerika, arsip Paris berhak menentukan kriteria penaksiran berdasarkan nilai primer bagi agensi yang merupakan asal rekod dengan nilai sekunder yang nilai rekod bagi agensi lain serta pemakai. Ya, jadi 2 itu ya. Yang kedua, badan, kalau di Amerika badan atau bahkan agensi pengguna ya bisa memberikan pendapat ya, bahwa nanti dikasih ruang misalnya, oh ini pendapat dari pencipta, atau dibuat persentase ya, kekuatan misalnya pencipta, lembaga sama yang lain, nanti di presentasi saja, nanti digabungkan saja. Ternyata walaupun dipresentasi dari masyarakat misalnya lebih luas ininya apa, manfaatnya lebih kuat alasannya, nah itu juga bisa dijadikan sebagai untuk menentukan keputusan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan penaksiran menyangkut akuisisi perlu ditentukan terlebih dahulu. Pembahasan penaksiran arsip meliputi sifatnya yang representatif atau komprehensif, kemudian kebijakan mengenai arsip digital serta transfer agensi pencipta. Oke, ini berarti yang pembahasan penaksiran menyangkut akuisisi ya.
perlu ditentukan terlebih dahulu apa yang perlu dipertimbangkan. Ya, berarti artinya memang harus dimusyawarahkan ya ketika kita mau menentukan arsip atau ingin memusnahkan arsip, ya perlu ada rapat ya, atau rapat atau keputusan bersama. Yang terakhir ini di rangkuman ini pembahasan lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah menyangkut kriteria seleksi ya, biaya kepemilikan serta pertimbangan lain seperti kondisi arsip yang akan diperoleh, volumenya, media arsip bisa kertas dan ya, berarti ini pertimbangan-pertimbangan lain ya yang perlu dipertimbangkan juga ya. Jadi ketika mau memusnahkan ada pembiayaan, ada lain-lain ya, juga menjadi keputusan bersama. Kalau kita mau memusnahkan istilahnya fotokopi tadi ya, sertifikat dan lain-lain, itu kesepakatan bersama agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Baik, itu di modul ke-1 ya, di modul ke-1 dalam hal penaksiran. Silakan kalau ada yang ingin ditanya, nanti kita lanjutkan ke kedua ya, pembelajaran 2 terkait dengan walaupun sudah di jadwal retensi arsipnya ya, kemudian juga nanti akuisisi dan aksesinya. Silakan kalau ada tanya, 2 orang ya, 2 orang dulu silakan nanya ke Bapak terkait apa saja ya. Nah, kalaupun Bapak belum bisa jawab, yang lain bisa silakan. Kalaupun masih memang belum terjawab, kita jadikan PR untuk minggu berikutnya ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penaksiran ya? Silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, Bapak yang nanya berarti. Silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, ini Bapak nanya saya bagaimana pertimbangan kalau kita mau memusnahkan ya, menaksir sesuatu arsip, apa saja yang jadi pertimbangan. Tadi sudah ada sedikit ya Bapak sampaikan. Silakan. Ada yang bisa nggak jawab itu? Pertimbangan apa yang harus kita lakukan ketika kita menafsirkan sebuah arsip? Nah, tadi ya, kalau kita ada arsip, ini saya mau musnahkan apa tidak nih, apa saja nih yang harus dilihat gitu. Ya. Ada? Ya. Ya, Cakap Purwanto ya? Ya, siapa? Oh, Enden. Oh ya, silakan, Enden. Nilai ya. Nilai kegunaannya ya. Ya, kalau tidak ya, terus manfaat atau tidak ya. Manfaat atau tidak. Nah, itu juga sebagai bagian dari menafsirkan arsip ya, ketika ingin dimusnahkan atau disimpan. Terus ada lagi tidak? Manfaat 2 ya. Karena biasanya 2 itu juga sudah masuk dalam kriteria pengertian arsip kan. Manfaat tidak
gunanya baru kita simpan ya. Kalau tidak ada itu ya kalau bermanfaat ya tadi lebih baik dimusnahkan saja gitu ya. Atau kalau masa sekarang semua, kalau di era sekarang ya sebenarnya semua apapun yang kita buat kita anggap bermanfaat atau berguna. Yang jadi persoalan kan sebenarnya penyimpanan itu ya. Kalau kita bentuknya fisik jadi memakan ruangan atau tempat. Sebenarnya kalau zaman sekarang setiap jadi file, jadi arsip langsung jadi file, taruh di Google Drive. Yang lainnya mau dimusnahkan, mau di apa, sudah selamat lah ininya kita ya kita itu ya, arsip kita itu. Jadi bisa saja ke depan itu karena zaman sudah teknologi sudah tinggi, kita akan buat bahwa semua arsip itu bermanfaat. Hanya saja manfaatnya besar atau kecil gitu kan. Bahkan kalau kita anggap sebagai lampiran, nah itu juga sebenarnya ada manfaat kalau bisa satu saat ini lampirannya ada. Tapi tentu dalam bentuk file ya. Kalau dalam bentuk fisik, tadi kalau gedung kita cuman misalnya 7x6 atau berapa gitu, ruangan itu bagian itu segitu ya, satu ruangan saja kan. Sementara arsip bertumpuk terus, nah pasti harus dicek, ditaksir dulu mana yang digunakan, yang tidak. Yang digunakan kita simpan, yang tidak digunakan nah kita nanti sepakatan mau dihancurkan atau mau dimusnahkan ya, atau mau disimpan di tempat lain misalnya, atau dialih mediakan. Jadi sekarang saya alih media, atau alih mediakan dulu, musnahkan. Berarti satu saat butuh juga tinggal print. Sama seperti KTP kan sekarang, atau KK gitu ya. Kadang-kadang kalau kita buat itu tidak dikasih yang aslinya kan, kadang dikasih cuman filenya saja ya. Begitu perlu kita cetak gitu kan. Sudah seperti itu ya. Bahkan sekarang itu kalau sudah, kalau tidak salah, begitu kita buka KTP, nah sekarang mungkin yang sudah ada KTP itu ada dua. Ternyata yang kita sudah buat KTP itu belum ini ya, ada lagi ada eKTP-nya gitu kan. Jadi rata-rata sekarang kalau sudah punya KTP, datang lagi ke Dukcapil, Pak, saya membuatkan KTP digitalnya. Nanti dia suruh install aplikasi ya, aplikasi baru. Ini mungkin yang bagian kecamatan ini yang sudah pada paham ya. Kerja di kecamatan biasanya paham kan, nanti dia ini dikasih, nanti di verifikasi, dikasih password saja gitu ya. Nanti buka di file KTP itu ya, kalau tidak salah ada file KTP itu. Terus begitu kita buka, nah itu kita sudah bisa melihat dari situ ada KTP, KTP-nya ada, KK-nya ada, tinggal dibuka ya, KK-nya ada, tapi tidak bisa di screenshot kalau tidak salah. Nanti tinggal atau dipoto atau gimana gitu ya. Terus dia ada integrasi dengan lain. Begitu kita klik kesehatan, begitu diklik ada. Ternyata di keuangan, di kantor pajak, klik kartunya sudah ada di situ ya, karena sudah terintegrasi kan. Terus kemudian yang saya Bapak tahu itu cuman Askes itu ada, kalau kartu sehat itu ada. Terus kartu pajak ada lagi kartu ada 4 memang sudah terintegrasi ya dengan KTP itu ya. Terus klik lagi KTP yang digitalnya kan. Nah, jadi kemungkinan nanti ke depan ya itu ya, begitu kita mana KTP-nya tinggal buka aplikasi itu gitu kan. Ya artinya kan itu sudah mengalih mediakan, nanti berkas-berkasnya sudah alih ke digital itu ya. Nah, itu juga perlu kita pahami ya terkait dengan pengarsipan ini ya. Jadi sebenarnya kita sekarang hidup di masa yang istilahnya itu lebih beruntung ya mungkin karena perkembangan zaman ya. Jadi sekarang kita
eh, aktivitas apapun sudah dibantu dengan teknologi itu kan, dengan teknologi ya. Kadang-kadang kita mau buat askes saja ya, askes itu tidak lagi, bahkan tidak boleh lagi ke tempat sana, ke tempat askesnya. Bapak dulu sempat datang ke sana, Pak, dari anu aja Pak, dari luar aja, ini dikasih aplikasi, dikasih seperti WA itu ya, kalau kita klik sistem yang itu kan, misalnya perbaiki data, klik, nah nanti ada muncul aplikasi, dikasih waktu dalam berapa menit, berapa jam itu ya memperbaikinya, kemudian dikirim 3 hari sudah solusinya sudah ada. Tapi sistem yang membuat. Jadi sistem yang membuat sama seperti handphone ini kan ada juga kita. Kadang-kadang Bapak cek tuh, buat ini, buat apa? Perbaikan data. Tahu dia itu dijawabnya cuman terima kasih sudah itu. Jadi dia yang jawabnya sistem sebenarnya. Sama seperti kita WA itu kan. Kalau kita setting pada orang ngirim ke WA kita langsung jawab otomatis itu kan, jawabnya iya atau jawabnya waalaikumsalam. Kita jawabnya selamat siang Pak, dijawabnya waalaikumsalam. Itu sebenarnya itu settingan ini ya, settingan sistem. Nah itu artinya merespon kemudian menindaklanjuti ya. Baik, ini anu ya apa di modul yang ke 6 kemudian penaksiran ya. Ya, baik, ini tadi tradisi Amerika ya. Kita lihat tadi sampai ke simpulan perangkuman ya. Kita masuk ke ini sudah tadi. Ini Bapak sampaikan tadi yang ini ya. Nah, sekarang yang jadwal retensi. Nanti Bapak lihat pendahuluan sama ininya saja ya, sekilas ya. Nanti baru kita diskusikan bersama. Pendahuluan ya, dalam bahasa Inggris kita menemukan topik record retention schedule ya. Ini jadwal retensi arsip tadi ya, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan jadwal retensi arsip atau JRA. Tadi kita sudah singgung ya, sedikit sudah bahas-bahas terkait dengan JRA, bahkan Bapak tanya satu-satu tadi, ada yang mewakili maksud Bapak satu orang kan. Sebelum sampai ke JRA, sebaiknya kita membahas perjalanan arsip dinamis ya. Nah, ini dinamis dengan sinonimnya record. Ya, tadi Bapak sampaikan kita bilang saja mana rekodnya gitu. Sebenarnya enak begitu ya. Atau mana arsip dinamisnya. Jadi sama artinya ya. Nah, sebelum arsip dinamis gitu ya. Nah, arsip dinamis mula-mula bersifat aktif, ya kan? Jadi memang digunakan nanti arsip aktif dan inaktif gitu kan? Jadi inaktif baru arsip yang statis gitu ya. Sebenarnya 3 tahap ya. Ya kalau kita ambil ininya ya 2 saja sudah cukup ya, arsip statis, arsip dinamis, arsip statis. Cuman arsip dinamis atau kita record bilang itu ada 2 macam itu. Nanti record aktif, record inaktif. Arsip dinamis aktif, arsip dinamis inaktif. Aktif inaktif ya baru menjadi statis gitu. Jadi sebenarnya 3 tahap malah ya. Nah, 3 tahap kalau mau dirincikan lagi kan. Ini ya, jadi arsip mula-mula bersifat aktif artinya digunakan, kemudian dijalankan dalam tugas sehari-hari gitu ya. Nah, pengertian arsip dinamis aktif atau sering disebut sebagai arsip aktif ya gitu ya. Nah, orang bilang arsip aktif atau record aktif. Sebenarnya arsip dinamis aktif gitu kan. Atau arsip dinamis aktif ya, aktif dan inaktif gitu kan. Nah, tapi orang nyebutnya arsip gitu ya. Arsip sudah langsung arsip kan. Ya tidak apa-apa kalau masyarakat, tapi kalau kita yang ilmu kearsipan tentu harus bisa membedakan. Sebenarnya waktu menyebutkan, pimpinan menyebutkan 3 macam itu, mana arsip dinamis, mana arsip
dinamis aktif, mana arsip dinamis inaktif, mana arsip dinamis aktif, kita sudah bisa membedakan ya. Membedakan, oh ini masih jadwal retensinya masih digunakan, oh berarti masih aktif ini. Tidak aktif lagi ya sebelum dimasukkan ke diakuisisi ya kan, berarti oh itu berarti ya inaktif mungkin ya, seperti itu ininya kan. Jadi rekod aktif adalah arsip dinamis yang digunakan sedikit-dikitnya 10 kali setahun. Nah, jadi artinya sudah disimpan. Nah, dalam setahun 10 kali ya, paling sedikit. Nah, itu kita sudah kelompokkan dalam kelompok arsip yang aktif gitu ya. Rekod aktif ya adalah arsip dinamis yang digunakan sedikitnya 10 kali dalam setahun. Nah, ini kemudian digunakan sedikit-dikitnya 1 bulan dengan asumsi bahwa ada libur musim, atau ini kalau di Prancis ya. Nah, gitu. Bulan Juli atau Agustus. Nah, ini kalau orang luar sudah memang hidupnya ini ya, sudah menata hidupnya itu mana untuk liburan, mana untuk kerja, mana untuk keluarga, sudah ada dijadwalkan ya. Kalau kita kan kerja ya terus ya sampai pagi, berangkat pagi jam 7, pulang jam 4 begitu ya, tidak ada liburnya, libur lebaran saja kan. Nah, karena bekerja di pemerintah ya kan, bekerja di pemerintah ya, begitu ya, artinya mengikut kita ke pemerintah itu ya. Karena memang kalau dalam dalam ilmu di bisnis itu ya, jadi kita itu bekerja dengan sistem atau kita membuat sistem. Jadi orang-orang barat, orang-orang luar itu dia membuat sistem. Nanti orang lain tinggal kerja ke kita kan. Nah, kalau kita lihat di luar atau misalnya di ini ya, di Mekah katakan ya, di Mekah itu kemarin Bapak sempat umroh itu, orang-orang Arab itu ya dia kerjanya cuman ini saja ya, sholat ibadah jam 4 sudah asar, masuk jam zuhur sudah ini ke masjid. Terus Bapak lihat kapan dia mencari uangnya, kapan dia mencari kerja, ternyata dia membangun sebuah sistem ya. Jadi dia buka toko, ada yang kerjanya, dia itulah sistem dia ininya ya, baik misalnya di sekitar masjid Mekah misalnya, atau di daerah lain ya. Nah, jadi kita juga seperti itu, diupayakan untuk membangun sebuah sistem. Jadi kalau saya seperti Bapak pegawai negeri katakan gitu ya, ini Bapaknya kerja dengan sistem ya, makanya berangkat pagi jam 7, balik jam 4, pulang jam 4. Itu kita kerja dengan sistem. Tapi ya ini pun bagi kita ya, orang-orang Indonesia sudah sangat bersyukur ya. Nah, ternyata orang-orang luar itu ya begitu, dia kerjanya dengan sistem ya. Dia membuat sistem, kemudian orang kerja dengan sistem ya. Kalau kita kan kita yang membuat sistem ya, kita yang kerja di sistem. Oke, baik, itu ini saja ya, istilahnya bahwa kita terjadwal ya ininya ya. Kalau untuk yang JRA ini ada yang dianggap yang aktif itu yang 10 kali dalam setahun, atau kurang-kurangnya satu kali ya, sedikitnya 10 kali dalam rekod yang aktif ya. Kalau dia yang rekod yang sedikitnya 1 bulan dengan asumsi bahwa libur, yaitu tadi libur panas atau
libur musim panas gitu ya, musim dingin, mereka sudah ini gitu, sudah di kemungkinan ya kelibur kan, artinya kan ya itu tadi Bapak sampaikan bahwa memang dia membangun sebuah sistem tadi ya, artinya nanti dalam bekerja 12 hari ya 12 bulan, 10 bulannya untuk 11 bulannya untuk bekerja, sebulannya untuk jalan-jalan, untuk refreshing. Nah, gitu. Kalau kita kan tidak bisa ya, artinya apalagi kerja di kantor, begitulah ya ininya ya, paling cuti melahirkan, cuti. Nah, itu yang kita yang kita rasakan di negara kita perbedaannya gitu ya. Begitu. Kemudian pada bulan tersebut kegiatan publik menurun karena mereka libur musim panas ya. Kayak ini di barat, di luar ya. Kemudian sesudah semi aktif disimpan arsip lazim disebut sebagai record center. Penyimpanan arsip disebut sebagai record center atau pusat rekod ya. Nah, di pusat penyimpanan arsip inaktif inilah baru digunakan jadwal retensi. Berarti pembuatan jadwal retensi itu ketika arsip sudah jadi ditaruh di record center dulu. Nah, sebelum diserahkan ke depo arsipnya gitu ya. Nah, jadi ini yang tentang jadwal retensi arsip itu dari dinamis aktif dulu ya, baru kemudian kan masih digunakan ya, kalau aktif kan masih digunakan, terus inaktif artinya sudah selesai kayak tadi proses pembuatan menjadi SK misalnya di tanggal bulan Januari, kita proses ternyata bulan Maret sudah jadi SK. Nah, sudah jadi SK itu kan disimpan di ini di record center gitu ya, tempat penyimpanan arsip. Nah, disitulah baru kita nyusun jadwal retensi arsipnya. Berarti baru kita cek ini, oh tadi kata yang sering Bapak contohkan, SK 3A arsip Paris misalkan. Oh, dia nanti pas sudah disimpan, SK sudah ditaruh di arsip di record center itu, oh berarti ini kita sudah buat masa bergunanya 2 tahun. Karena untuk syarat untuk naik ke 3B. Begitu ya. Jadi pada saat proses pembuatan itu rekod aktif, kemudian sudah jadi namanya rekod, sudah jadi SK rekod inaktif. Nah, sudah sampai 2 tahun baru dijadikan arsip statis gitu. Nah, jadi 3 tahap ya. 3 tahap aktif ya, yang dinamisnya jadi 2 jadinya kan, aktif dan inaktif. Aktif masih waktu dibuat, berarti inaktif. Kalau kita mau buat SIM, berarti proses. Kalau kita mau buat SIM kan masuk misalnya kita ke Poltabase, berarti mulai proses rekod aktif gitu ya, atau arsip dinamis aktif. Pertama misalnya kita KK atau apa ya, KTP. Terus di bagian kesehatan, bayar di bagian kesehatan atau cek kesehatan ya, dapat arsip kesehatan. Nah, 2 sudah kan, KK, KTP saja sebenarnya, KTP itu ya surat keterangan sehat, baru dibawa bagian, atau misalnya kita yang sederhana saja, perpanjangan lah ya, perpanjangan. Kemudian SIM baru diproses jadi. Nah, pada saat 1 hari itu proses pembuatan SIM itu kita sebut sebagai berkasnya. Kalau tanya mana rekod aktifnya gitu. Nah, ya, kalau di pegawainya bilang mana rekod aktifnya Pak, nah, dia malah bingung kita kan. Paling-paling mana berkasnya gitu ya, mana berkasnya gitu. Nah, berkas itu rekod aktif. Nah, ternyata hari itu sudah jadi SIM-nya kan, berarti langsung arsip itu yang sudah jadi itu SIM-nya itu, SIM itu berarti yang di tangan kita itu
namanya record dinamis, record aktif, inaktif ya, record inaktif. Jadi yang KTP yang sudah jadi di kita itu, SIM yang sudah jadi itu namanya record inaktif. Oke, ternyata di SIM itu sudah tahu kita jadwal retensinya 5 tahun. Nah, itulah kita sudah membuat, pada saat membuat SIM, sudah jadi SIM. Nah, ini jadwal retensinya berarti 5 tahun. Oke, 5 tahun ini sebenarnya SIM kita itu namanya record inaktif gitu ya. Belum jadi arsip kan? Baru sudah 5 tahun, kita buat baru lagi. Nah, yang ini baru diarsipkan atau tidak yang lamanya itu kan. Kalau di SIM di pembuatan SIM dibuang ya, langsung dimusnahkan, tidak boleh digunakan. Nanti waktunya juga sudah habis, langsung digunting ya, dipotong itunya kan, apa, SIM-nya ditukar kan. Nah, itu jadi berarti tidak dijadikan arsip ya, hanya mungkin berkas ininya saja yang itu ya, karena sudah berubah lagi yang inaktif yang tahun yang terbaru. Itu ya, ini apa, Bapak lihat sekilas-sekilas saja ini, karena memang ini ya sudah. Kita lihat rangkuman-rangkumannya saja ya. Ini retensi ya, jadwal retensi arsip. Mungkin sekilas ya kita lihat, tapi kita bahas di rangkumannya ya. Ini JRA merupakan bagian program manajemen rekod ya. Ininya ya, jenis-jenis JRA. JRA ada 2, ada berdasarkan metode penataan seri rekod, yaitu jenisnya ya, jenis terdiri dari 2. Atas 2 jenis berdasarkan metode penafsiran seri rekod, yaitu model departemen dan model fungsional. Jadi bisa saja kita maknai model departemen ini berarti kan di lembaganya di bagian departemen tertentu. Ada juga dari model fungsional ya, berarti dari fungsinya itu ya, kalau ngelihat dari makna dari kalimatnya ya. Itu ya, model retensi departemen. Nah, ini ya, berdasarkan kebiasaan JRA dilakukan oleh unit. Oke, di unit ya. Fungsional berdasarkan fungsi membagi-bagi atau mengklasifikasi setiap seri rekod ya, karena bisa dari fungsi, bisa dari di kelas-kelas mungkin ya, mau fungsinya apa ya, di situ dijelaskan. Oke, ini ya sekilas saja. Kemudian jadwal retensi pengumpulan skala besar, format laporan, konten laporan, ini bisa dibaca lah ya. Jadwal retensi arsip, nah ini dijadwalkan seperti ini ya. Ada 2 tahun. Nah, ini sudah kita bisa lihat. Misalnya perkuliahan meliputi jadwal kuliah, aktif, inaktif, 3. Nah, ketika sudah soal dan lembar jawaban mata kuliah UTS dia 2 tahun ya, karena memang ini ujian mata kuliah. Bisa saja karena nanti bisa digunakan untuk transkrip gitu ya. Nilai-nilai itu buat transkrip ya, anggaplah 3 tahun atau 4 tahun baru kita musnahkan gitu ya. Ya, nanti ini dibuat berdasarkan fungsinya. Kalau dia KHS, kalau di ini kan ada KHS ya, si nilai-nilai itu dikumpulkan nanti pada akhir tahun kan, kuliah berapa tahun terakhir dibuat transkrip nilai, maka butuh itu, maka kita buat saja jadwal aktifnya misalnya 3 tahun atau berapa gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kegunaan, jadi melalui penaksiran tadi kan, perkembangan ya. Oke, ini kemudian mengikuti proses perkembangan jadwal retensi, kajian hukum, tinjauan, implementasi JRA. Ini bisa dibaca lah ya ini ya. Nah, ini yang ini saja mungkin rangkuman. Jadi jadwal retensi arsip artinya jadwal pemusnahan atau penyusutan. Ya, jadi ada lagi makna yang ini ya. Pemusnahan bisa juga dimaknai penyusutan ya. Kalau dalam bahasa penyusutan berarti pengurangan kan. Kalau kita di bidang akuntansi ya, itu ada namanya penyusutan.
akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu misalnya pembelian pada kas. Akumulasi penyusutan atau misalnya peralatan ya. Nah, misalnya gini, kita beli fotokopi harganya 10 juta. Nah, ini sebenarnya ini ya proses kalau dalam dunia wirausaha itu dalam rangka mengurangi kerugian kita ya. Sebenarnya pada akhirnya kan kalau kita berbisnis itu biar kita tidak rugi kan, biar kita meminimalisir kerugian gitu ya. Satu dengan asuransi. Jadi kalau kita punya mobil, kita asuransikan. Memang kita bayar, tapi kalau ada apa-apa dengan mobil kita, maka akan selamat gitu ya, bisa kita pergi. Tapi ada dua macam. Yang kedua ini mungkin bisa coba diamalkan gini ya. Kalau kita misalnya bagi orang yang buka wirausaha, namanya akumulasi penyusutan gitu ya. Nah, kalau di sini penyusutan ya. Akumulasi penyusutan itu biasanya kalau dia mesin fotokopi itu akumulasi penyusutan 10%. Nah, kalau kita misalnya beli mesin fotokopi harganya 10 juta. Oke, berarti 10 juta nih kita beli. Berarti kita susutkan ya. Artinya kalau kita gunakan dia menyusut ya 10%. Berarti 1 juta. Oke, dalam 1 tahun kita harus nyisihkan uang 1 juta. Nah, gitu ya. Daripada kita diasuransikan. Kalau asuransikan kan udah diasuransikan saja, bayar misalnya 1 juta 1 tahunnya misalkan. Tapi kan nanti kita bayarkan di asuransi, tapi uang kita tidak ada. Lebih baik kita akumulasikan saja, akumulasi penyusutan namanya ya. Nanti bunyi jurnal itu kalau di dalam dunia akuntansi, akumulasi penyusutan peralatan fotokopi pada kas. Nah, gitu. Jadi kas ambil 1 juta dalam setahun, simpen. Nanti nama pos akumulasi penyusutan mesin fotokopi. Kalau 10 tahun sudah 10 juta kan. Nah, kalaupun mesin fotokopinya rusak, itu sudah tidak kita sudah tidak khawatir lagi kan, beli aja lah yang baru lagi kan. Nah, yang lamanya itu dianggap sebagai keuntungan. Nah, itulah ya orang-orang luar itu dia mengakumulasi. Jadi perusahaannya tidak akan bangkrut. Kalau kita kan lain ya, penghasilannya diambil terus, kemudian digunakan untuk yang lain. Kita tidak sadar bahwa mesin fotokopinya akan rusak kan. Itu namanya akumulasi ya. Ini jadinya kita bisa juga diarahkan ke situ ya, ke akumulasi. Oke, ini sudah sampai jam 9 ya. Ya ini ya, ini berarti jadwal retensi arsip, artinya jadwal penyusutan arsip inaktif ya. Oke, ini sekilas saja mungkin ya. Waktunya sudah mungkin nanti yang mau masuk di ini. Pemusnahan. Tadi kita sudah bahas juga pemusnahan ya. Pemusnahan sesudah melalui penafsiran, melalui jadwal retensi, kemudian baru dimusnahkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini pemusnahan boleh pencacahan, pembakaran atau pembuburan ya gitu ya. Kalau dibubur ya, kalau kertas kan dibubur. Tadi Bapak sampaikan kalau di kantor sudah ada mesinnya tuh, dihancurkan dulu, baru nanti ditaruh di karung, tidak makan tempat ruangan. Oke, ini akuisisi tadi sudah kita singgung juga ya, akuisisi. Nah, ini waktunya sudah hampir habis ya. Akuisisi merupakan tindakan repositori arsip untuk mendapatkan arsip yang sesuai dengan kebijakannya. Ya, tadi sudah melalui proses ini ya, artinya memerger, menyerahkan ya. Akuisisi ini kalau kita bank tadi kan saham-saham dikumpulkan. Kalau kita arsip yang kita punya kita serahkan ke depo arsip, lalu di Andri. Nah, disitulah nanti bisa meluaskan ya, nah hasanah dari kearsipannya.
Oke, kemudian ini kita anggap langsung aja ya. Pendahuluan. Akuisisi, nah ini pengertian secara umum akuisisi adalah tindakan arsiparis untuk mencari, memilih, dan mendapatkan materi arsip melalui transfer, donasi, pinjaman, atau pembelian. Ya, jadi kalau dalam dunia perbankan tadi ini ya mendapatkan donasi, mungkin kan kalau di arsip ya mengumpulkan arsip-arsip yang bermanfaat kemudian dijadikan satu. Kalau dalam dunia ini perolehan gitu ya. Oke, sekilas ini akuisisi ya. Pertimbangan penafsiran menjelang akuisisi hampir sama dengan penafsiran ya. Volumenya, medianya, komunikasi, aksesibilitasnya. Nih, Mbak pikir ini saja ya. Nanti bisa dibaca di di modulnya. Ini pengertian tadi, akuisisi adalah proses yang diasosiasikan dengan mendapatkan rekod yang relevan dengan kebijakan depo arsip. Depo arsip itu yang setelah record center baru depo arsip ya. Taruh istilahnya kalau di kantor tuh ada ruangan khusus untuk menyimpan arsip, baru kemudian diserahkan ke depo arsip. Ya ini mungkin ini aja ya, sekilas ini saja, sudah waktunya sudah habis ini. Dianggap sebagai permulaan aktivitas, oke, namun praktis terjadi ketika akumulasi rekod. Nah ini artinya proses-proses dalam akuisisi ya, dalam tadi perolehan tadi mungkin bisa dilihat di ini, di modul. Tadi kita sudah bahas terkait dengan aksesi ya. Aksesi itu kalau kita lihat di modul, mungkin ini di modulnya di terakhir ya. Aksesi adalah proses mengontrol rekod yang berada di bawah pengampuan arsip, kemudian dengan cara mengumpulkan serta mencatat informasi. Aksesi ya, mencatat informasi tentang rekod. Nah, ini ada beberapa pengertian. Kemudian arsiparis harus mengaksesi semua arsip yang berada di bawah pengampuan atau perwalian kalau beliau ya, terlepas dari kenyataan apakah arsip tersebut milik depo arsip atau arsip didepositkan ya, atau dipinjamkan jangka waktu panjang ke repositori arsip. Aksesi berlangsung sesudah akuisisi dilaksanakan. Setelah selesai akuisisi dan rekod berada di bawah pengampuan arsiparis. Ya, jadi sebenarnya ini proses terakhir ya. Proses aksesi ini adalah proses akhir. Bapak sampaikan tadi sudah melalui proses dari pembuatan arsip secara dinamis tadi ya, aktif, lalu kemudian sudah jadi, maka dia akan jadi inaktif, kemudian dikirim, inaktif ini dikirim ke record center atau di unit lembaga-lembaga tertentu, baru kemudian habis masa jadwal penggunaannya kita kirim ke depo arsip, ke Andri kalau kita ini, kemudian dengan akuisisi namanya itu, baru setelah diakuisisi aksesi tadi ya, aksesi berarti penyebar luasan atau penggunaan dari arsip-arsip yang ada di depo arsip itu. Baik, itu ya, ini sudah jam 9. Mungkin sebelum Bapak tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Satu saja ya. Ya. Gimana, Dan? Pengampuan ya? Gimana? Kita coba lihat secara ininya ya. Pengampuan. Oke.
kita di lembaga, kalau di ini ya, mungkin kalau kita lihat secara umum ya, ada misalnya dosen pengampu atau tutor pengampu, berarti memang ini ya. Tapi kalau dalam KBBI, proses cara pembuatan, proses juga ya, berarti proses pembuatan pengampuan orang-orang yang berada di bawah atau ya, semua penguatan hukum diwakili oleh pengampunya. Berarti pengampu ya bisa juga sebagai orang yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Kalau di bidang akademis itu ada sama seperti kita misalnya di buku kita nih ya, ada yang penelaah dengan ada yang pengampu. Kalau kita misalnya di dosen pengampu ya, ada dosen pemegang mata kuliah gitu kan. Ada, kalau di sini ada penelaah. Kalau di ini ya, berarti kalau dalam bahasa ininya, dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa ini kan asal katanya ampu ya. Asal kata pengampu. Nah, ini kalau dalam bidang kearsipan, kemudian bisa saja tadi kita sudah sempat kita sampaikan ada yang pencipta ya, ada pengguna ya, ada badan ya. Nah, bisa saja kemungkinan ini kalau di modul mungkin ada ya secara ininya, tapi ini Bapak lihat secara umum saja. Artinya yang bertanggung jawab bisa saja yang bertanggung jawab dalam hal ini kesemuanya ya, ada dia yang mencipta, ada yang membuat mungkin ya, yang ada. Jadi atau yang bertanggung jawab kalau pengertian secara umumnya. Tapi kalau misalnya di modul dikatakan apa? Kalau Pak Aiden sempat baca di modulnya? Duh ya, jadi ya kalau dalam bahasa ininya pengampu adalah orang yang memang bertanggung jawab penuh ya. Bapak mengambil contoh dari misalnya dosen pengampu atau tutor pengampu. Kalau dalam bidang kearsipan berarti dia yang karena Bapak bagi 3 tadi ya, ada pencipta, kemudian badan, ada juga pengguna ya, pengakses. Nah, tiga-tiganya artinya ini bisa saja pengampu itu selain sebagai pencipta ya, bisa kalau dia menciptakan, dia yang membuat, tetapi dia duduk di satu lembaga, tapi dia yang menggunakan ketiga-tiganya. Jadi kalau dari kedudukannya dari antara pencipta di badan sama di pengguna atau pengakses itu ketiga-tiganya masuk. Jadi mungkin orang yang utama yang bertanggung jawab berhak atas arsip atau atas arsip yang dibuat itu ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya kalau memang ada di ininya apa dari sudut pandang arsip ya. Tapi kalau dalam KBBI pengertiannya hanya proses atau cara pembuatan mengampu katanya. Cara pembuatan mengampu ya, memiliki pemilik bisa saja gitu ya, bertanggung jawab atas naskah itu ya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang lain mungkin berbeda pengertiannya ya. Pengampu arsip misalnya. Coba kalau kita lihat pengampu arsip ya, yang melaksanakan, yang menggunakan, yang bertanggung jawab lah secara ininya. Mungkin kalau Bapak memaknainya yang dia yang diberi wewenang untuk bertanggung jawab atau berhak atas keselamatan, atas keutuhan dari arsip itu. Bisa juga dimaknai seperti itu. Mungkin itu ya sementara ya Pak Dan ya. Ya, makasih ya. Kita karena ini sudah jam 9, jadi mungkin hari ini kita cukup sekian ya. Ada kekurangan Bapak minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di
minggu depan, dan mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.